Shalom dan puji Tuhan saudara, sekali lagi kita boleh bersama dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Keturunan Abraham. Untuk memulai saudara, saya mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu bersama dengan hamba di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami, juga bersama dengan sahabat-sahabat yang menyaksikan ringkasan Sekolah Sabat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan melengkapkan pengertian kami dalam pelajaran pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan karena saudara terus bersama dengan saya di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Nah saudara, pada minggu ini kita mempelajari satu pelajaran yang bertajuk Keturunan Abraham di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita Triwulan yang kedua tahun 2021. Nah saudara, pertanyaan utama dalam Sekolah Sabat kita pada minggu ini ialah, apa identiti dan peranan bangsa Israel sebagai milik Tuhan di setiap zaman? Bacaan kita seperti biasa Anda boleh lihat di screen ataupun dalam Sekolah Sabat saudara, untuk menambahkan lagi pengertian kita tentang Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara, perjanjian Tuhan dengan Abraham melibatkan keturunannya. Di sini adalah Abraham dan anak cucunya. Orang Israel adalah keturunan langsung Abraham. Jadi mereka secara langsung menikmati berkat-berkat perjanjian. Mereka diharapkan untuk memenuhi bahagian mereka. Dalam perjanjian itu, Tuhan telah mempercayakan kepada mereka sebuah misi, yaitu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan untuk mempersiapkan kedatangan juru selamat. Itu makanya saudara, kita akan membahas 5 topik yang pastinya akan memberikan pengertian kepada kita tentang pelajaran kita hari ini tentang keturunan Abraham ini. Jadi mari kita langsung saudara ke topik yang pertama, yaitu keturunan Abraham, yaitu keturunan yang istimewa. Bagaimana keturunan Abraham itu jadi keturunan yang istimewa? Ulangan 7 ayat 6 mengatakan, "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya." Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini saudara, apa yang kita boleh pelajari? Pastinya dia menjawab pertanyaan mengapa Tuhan memilih Israel. Ada beberapa peradaban yang lebih maju dari orang Israel seperti Mesir, Het, dan Kasdim. Para leluhur Israel tampaknya secara moral tidak lebih baik dari yang lain. Namun Tuhan mengasihi mereka dan memilih mereka untuk memenuhi janjinya. Itu adalah tindakan kasih karunia yang memberi kita pengertian. Itu adalah pemberian Tuhan. Apa yang Tuhan harapkan dari Israel pula. Keluaran 19 ayat 6 mengatakan, sebagai imam, mereka harus memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan dan menjadi perantara antara Dia dan orang-orang kafir. Dan yang kedua, dalam Yesaya 49 ayat 6, mereka hendaknya memberikan teladan kekudusan dan untuk mengajarkan prinsip-prinsip Injil kepada dunia. Seterusnya saudara, topik yang kedua yaitu warisan keturunan Abraham. Apa warisan yang Tuhan janjikan kepada keturunan Abraham? Apa syarat untuk mendapatkan warisan itu? Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Dari ayat yang kita baca sebentar tadi saudara, kita mengetahui bahwa perjanjian itu termasuklah warisan, yaitu tanah Kanaan.
Tuhan memenuhi bahagian dari perjanjiannya. Jika mereka tidak memenuhi bahagian perjanjian mereka, janji-janji itu akan dibatalkan dan mereka akan kehilangan negeri mereka. Artinya saudara, warisan yang Tuhan berikan itu perlu dipertahankan. Apa syaratnya? Syaratnya adalah jika mereka menurut, mereka akan menerima berkat-Nya dan sejahtera di Kanaan. Dan juga jika mereka menurut, mereka akan menjadi kepala atau ketua dari berbagai bangsa. Namun, jika mereka tidak menurut saudara, dalam buku Ulangan 28, mereka akan dikutuk dan diusir dari negeri itu. Dan juga mereka akan dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Pena Inspirasi juga menjelaskan kepada kita, anak-anak Israel akan menduduki seluruh wilayah yang Allah tetapkan bagi mereka. Namun adalah maksud Allah bahwa oleh kenyataan tabiatnya, melalui bangsa Israel manusia harus ditarik datang kepadanya. Undangan Injil hendaknya diberikan ke seluruh dunia. Melalui ajaran pelayanan dan pengorbanan, Kristus akan ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa, dan semua yang memandang kepadanya akan hidup. Apabila jumlah orang Israel makin bertambah banyak, mereka harus memperluaskan perbatasan tanahnya sampai kerajaan mereka merangkul dunia. Seterusnya saudara, dalam topik yang ketiga, keturunan Abraham itu adalah keturunan yang tidak setia. Mengapa keturunan ini disebut tidak setia? Apa akibatnya ketidaksetiaan atau ketidaktaatan keturunan ini? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Yeremia 3 ayat 20 mengatakan, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia pada temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dasar dari perjanjian kekal adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Pernikahan adalah gambaran dari hubungan ini. Karena Israel terus-menerus tidak setia, Tuhan mengingatkan mereka. Sekali lagi, di dalam Yeremia 11 ayat 8 tentang segala perkataan perjanjian itu, yaitu kutuk karena melanggar perjanjian tersebut. Kita juga boleh melihat dalam Alkitab, contohnya jika Nuh menolak Tuhan, dia akan mati dalam air bah. Israel dengan keras kepala menolak Tuhan dan Mesias, sehingga mereka kehilangan status sebagai umat pilihan. Tuhan tidak dapat lagi menyelamatkan kita jika kita memilih untuk terus-menerus dengan keras kepala menolak Dia. Dan seterusnya topik yang keempat, yaitu keturunan yang sisa. Siapa keturunan yang sisa ini? Mengapa disebut sisa? Apa sifat keturunan ini? Roma 11 ayat 5 mengatakan, demikian juga pada waktu ini adalah tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia. Saudara, dari ayat ini, salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita yang kita baca sebentar tadi, meskipun sebahagian besar orang Israel tidak setia, selalu ada beberapa orang yang berdiri setia pada perjanjian dan terus mengasihi dan mentaati Tuhan. Kelompok orang ini dikenali sebagai yang sisa. Contohnya, 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal, seorang Ethiopia yang menyelamatkan Yeremia dari kematian, Daniel dan teman-temannya yang berdiri setia di Babylon. Meskipun Israel telah tidak setia kepada Tuhan, Tuhan selalu memelihara suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Seterusnya saudara, misi yang sisa itu adalah untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar mereka. Mereka adalah saksi Tuhan yang setia di bumi. Mereka mendengar suara juru selamat dan mengikuti Dia. Apapun kegagalan bangsa itu secara keseluruhan, namun masih ada yang berusaha menepati sebaik mungkin bahagian mereka dalam perjanjian itu. Inilah golongan yang meneruskan misi Tuhan ini, yaitu inilah umat yang sisa itu. Dan yang terakhir saudara, topik yang kelima, yaitu keturunan yang rohani. Siapa golongan ini? Apa sifat golongan ini? Galatia 3 ayat 29 mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara,
tajuk itu yaitu keturunan rohani, Abraham umumnya dikenali sebagai Israel rohani. Semua orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dengan iman adalah sebahagian dari keturunan ini. Misalnya saudara, ketika kita dibaptis, kita menjadi ahli waris yang sah dari janji Tuhan untuk Abraham. Tidak ada sikap pilih kasih di antara mereka yang mengenakan Kristus, tidak peduli warga negara, status sosial, jenis kelamin. Semua kita layak dan semua kita boleh menjadi keturunan Abraham yang rohani. Sementara ini saudara, sementara kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, warisan kita yang dijanjikan adalah dunia ini. Kita akhirnya akan menerima warisan kita pada hari Yesus akan menyambut kita di bumi baru, di mana kita akan tinggal bersama Dia selamanya. Pena inspirasi memberitahu kita, jika kita akan memiliki warisan surgawi, kemuliaan, substansi yang kekal, kita harus berada dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan. Umat Tuhan haruslah orang-orang yang istimewa dan suci, berbeda dalam karakter dan praktik dari dunia. Tuhan telah menetapkan gerejanya sebagai terang di dunia ini, untuk membimbing dunia ke surga. Itu akan menjadi bahagian dari surga di bumi, memancarkan terang ilahi pada jalan dari jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa Israel sejati Tuhan, sama ada sebelum atau sesudah salib, adalah Israel yang beriman, orang-orang yang hidup dalam hubungan rohani dan perjanjian dengan Tuhan. Mereka menunjukkan kepada manusia di bumi ini kasih Tuhan dan mengajak orang lain untuk menerima karunia-Nya yang menyelamatkan mereka dari dosa dan untuk mengikuti Dia. Saudara, sampai di sini ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita. Semoga ringkasan ini sedikit sebanyak boleh membantu kita di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih karena menyertai dan menolong kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.